majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirina wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat, wal mustami'ina wal mustami'at, rahimanillahu wa iyyakum. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa sama-sama hadir di tempat yang mudah-mudahan diberkahi ini, tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salah satu dari rumahnya yang diizinkannya untuk dibangun, didirikan padanya zikrullah dan segala yang menambah keimanan kita kepadanya. Oleh itu mari kita bersyukur, mudah-mudahan nikmat yang telah kita dapat, mudah-mudahan Allah tambah lagi berlipat-lipat sehingga semakin terasa nikmat.
Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan harapan mudah-mudahan kita semakin dekat kepadanya dan diberikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa kita untuk orang-orang tua kita, para ayah dan ibu, saudara mara kita, sanak famili, para guru, para ustadz, para ulama, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah membalas beliau dengan pahala yang berlipat-lipat dari ilmu yang kita dapat, yang telah beliau wariskan dalam kitab-kitabnya, khususnya kitab Ar-Risalah ini. Dan semoga kita pun mendapatkan kebaikan yang banyak daripadanya berupa ilmu dan faedah. Kaum muslimin dan muslimat, masih dalam Jumalul Faraid, bab tentang kewajiban-kewajiban, amalan-amalan yang Allah wajibkan secara mujmal, garis besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wahyukan kepada Rasul kita atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan segala perinciannya. Jadi Allah berikan kewajiban secara garis besar. Kemarin sudah masuk pada bab tentang salat. Lalu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasannya dalam bab-bab tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa salat yang diwajibkan itu bilangannya adalah 5 waktu dalam sehari dan semalam. Lalu beliau jelaskan pula bahwa masing-masing salat itu berapa jumlah rakaatnya. Salat zuhur 4, asar 4, dan isya 4. Sedangkan maghrib 3, subuh 2. Dan wasanna fiha kulliha qira'atan, dan Rasulullah SAW sunnahkan pula pada semuanya, semua salat itu ada qiraahnya, ada bacaan Al-Qur'annya. Wasanna annal jahra minha bil qiraah, dan disunahkannya pula bahwa qiraat atau bacaan yang dijaharkan pada salat maghrib, salat isya, dan subuh. Maghrib, isya, dan subuh. Wa annal mukhafatata bil qiraati fi adh-dhuhri wal 'ashr, dan bahwasanya mensirkan atau tidak menjaharkan bacaan itu pada salat zuhur dan salat asar. Dan ini semuanya semata-mata ta'abbud. Beginilah yang Allah perintahkan, tanpa mengetahui apa alasannya, karena Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa begini dan begitu. Kita yang ditanya, kenapa antum begini dan begitu. Allah SWT dia pemilik alam ini secara mutlak, dan dia pula yang berhak mengaturnya secara mutlak. Tidak ada yang menandinginya. Maka ini miliknya. Makanya orang-orang yang mengingkarinya, orang-orang yang tidak menerimanya, maka berhak Allah SWT menghukumnya kalau dia kehendaki. Dan kalau dia kehendaki, dia ampuni selama ada kartu ampunan itu. Artinya ada syarat diampuninya selama tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Karena kalau sudah menyekutukan, Allah tak mau lagi terima, kecuali bertobat daripadanya. Nah, Allah sunahkan bacaan jahariyati di waktu maghrib, isya, dan subuh. Artinya di waktu malam. Sedangkan di waktu siang itu bacaannya disirkan. Sebagian ulama menyebutkan hikmahnya, kenapa di malam dijaharkan dan siang tidak dijaharkan. Apa kira-kira hikmahnya? Sebab kalau apalagi subuh misalnya, kalau tidak dijaharkannya ada banyak ngantuk. Iya, apalagi
tidak dijaharkan, maka perlu dijaharkan. Ya, ini di antara hikmah yang disebutkan oleh ulama. Demikian juga isya, orang dah capek juga bekerja malam siang itu, maka diperlukan jahar. Dan kita subhanallah dengan bacaan yang indah, bacaan yang menggugah, pasti akan bisa membantu kita untuk menghayati dan menikmati ibadah itu. Makanya kenapa Nabi katakan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang bertindak sebagai imam di antara kaum itu adalah yang paling aqra, yang paling qari, yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya. Apa sebab? Karena yang dilihat itu dalam atau yang diperhatikan, yang buat orang menghayati salat itu adalah bacaan. Kan itu ya bacaan. Kalau bacaan sir masing-masing tidak tahu kita. Ini sebagian ada pula, masya Allah, kalau bacaan jaharnya lama sekali. Tapi pas sir, pas salat sirnya, kita baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, belum sampai wa iyyaka nasta'innya dia sudah ruku. Nah ini juga sebagian ketimpangan yang terjadi. Ya, saya pernah salat di sebagian imam, kalau dia jahar, lengkap jiharkana hawan jazinya lengkap itu, lama sekali. Sampai kapan pula rukuknya ini kan itu. Bukan karena ayatnya banyak, bacaannya lamban. Ini beda, ayatnya panjang dengan bacaan lamban. Kalau terlalu lamban, orang juga tidak senang mengikutinya. Ya, kapan selesainya? Tapi yang namanya manusia pada umumnya suka yang sedang. Tidak terlalu panjang ayatnya, juga jangan terlalu pendek. Dan jangan terlalu lamban, jangan terlalu cepat. Tapi pas sirnya, salat sir, belum selesai Al-Fatihah dia sudah ruku. Saya kira pertama kali begitu aja, ternyata selalu begitu. Selalu begitu. Sampai-sampai saya bertanya, ini seperti ini selalu? Jemaah bilang, iya, itulah kami segan pula nyebut ke imamnya. Nanti dicap makmum yang tidak taat. Jadi sebagai imam juga tolong diperhatikan ini. Siapa yang jadi imam, pendek itu kan bukan berarti tidak beri kesempatan orang baca. Ya, saya kira lancar juga bacaan Fatihah saya kira. Tapi saya coba untuk secepatnya, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia sudah ruku. Saya kira di rakaat ketiga saja, ternyata rakaat 4 juga sama. Allah musta'an. Jadi tolong diperhatikan. Demikian juga ketika ruku, i'tidal. Sebagian imam masya Allah tidak sempat i'tidal. Dia tidak tahu kita, yang jelas kita tidak diberinya kesempatan. Belum lagi kita berdiri dia sudah sujud. Ini juga imam tolong diperhatikan. Karena singkat itu, pendek itu kan berarti tidak menyempurnakan bagi makmum. Karena imam itu dhamin. Imam itu menjamin apa? Supaya ibadah makmumnya selesai dan selesai. Bukan hanya sekedar selesai saja, tapi selesai dan selesai. Barangkali bisa dimaklumi maknanya, ya. Jadi kita jangan sampai sudah sujud makmum kita belum kita sudah sujud makmum belum i'tidal, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Kapan kita? Iya kan? Padahal kita disuruh untuk bergerak setelah selesai imam memberikan aba-aba. Ini kan bukan dari sanya dimulai, enggak. Sampai hamidah baru kita bergerak. Kecuali dari sa dan mulai kita bergerak, iyalah. Tapi nanti sama dengan dia berdirinya, aku bisa melewatinya. Nah, itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Ini dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu maka dia wajibkan tumakninah. Ya, sebagian ulama menyebutkan tumakninah itu bagian dari rukun. Bagian dari rukun. Artinya bila tidak tumakninah, rukunnya hilang. Rukunnya hilang. Masyaallah kiram. Kemudian kita lanjutkan, atau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, subhanallah, ya kita ini memang seperti kata Abdurrahman ibn Mahdi mengundang decak kagum para ulama, apalagi kita. Seperti Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan, lamma nazartul risalata lisy-Syafi'i a'jabatni. Ya. Jadi ketika saya melihat kitab risalah Imam Syafi'i ini sangat mengagumkan bagiku. Wajadtuhu min aqilin fahimin wa au kama qala al-imam rahimahullah taala.
Wasanna annal fardha fid dukhuli fi kulli salatin bitakbir. Kemudian Nabi sunnahkan pula bahwasanya wajib fil dukhuli fi kulli salatin bitakbir. Wajib setiap memulai salat yaitu dengan takbir. Maka as-salatu af'alun wa aqwalun. Naam, aqwalun wa af'alun. Naam, muftatahatun bitakbir, yaitu beberapa ucapan, perbuatan yang dibuka dengan takbir. Atau dalam hadis bukan tahrimuha takbir, yaitu tahrim memulainya salat itu artinya haram amalan lain setelah kita memulai yaitu dengan takbir. Maka disebut dengan takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram atau takbiratul tahrim, yaitu dengan kita bertakbir itu haram segala yang tidak berkaitan dengan salat. Tidak haram segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan salat, kecuali hal-hal yang sifatnya darurat. Apa contoh daruratnya? Hah? Apa contoh darurat? Misalnya tuan-tuan kalau pergi haji atau umrah bawa anak bayi kecil, misalnya anak kecil yang sudah pandai berjalan-jalan, solat Masjidil Haram, boleh tak nengok anak-anak itu kemana perginya dalam solat? Bukan kejar-kejarannya, salah paham? Tidak, menoleh gitu. Kemana perginya anak tadi? Boleh? Ini harus dibahas kayaknya ini. Ya, kecuali darurat atau hajat, ada kebutuhan. Karena kalau dibiarkan tanpa dilihat nanti hilang. Mau hilang anak? Hah? Makanya kalau biasanya kalau orang-orang luar negeri itu kalau bawa anak kecil dipakainya tali. Nah, satu tali diikatkan di tangan ibunya atau bapaknya, satunya di tangan anaknya, bukan di lehernya. Kalau leher salah paham orang nanti. Di tangannya. Tahu bedanya di tangan dengan di leher? Nah, tahu lah. Jadi kalau taruh leher nih orang bilang macam-macam sama kita. Tapi satu di tangan ibunya, satu di tangan tangan bapaknya. Panjang talinya coba. Ya, kalau anak ceritanya tadi, anak kecil itu kan dia tidak tahu pergi kemana-mana, nanti pulang tidak tahu lagi dia. Makanya dipasang tali kadang supaya tidak jauh perginya. Itu salah satu antisipasi. Karena kalau sudah hilang, awak masuk pintu 80, nanti diantar orang anak kita ke pintu 2, kapan ketemunya? Nah, makanya dalam hal ini dibolehkan untuk menoleh, ya tidak dengan badan tapi menoleh dengan kepala saja. Masih di situ masih aman. Kalau sudah masih hilang, gimana? Kalau sudah hilang, gawat. Jadi kalau itu kaum muslimin bisa haji tidak jadi selesai nanti gara-gara itu. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi tahrim tidak boleh melakukan gerakan sesuatu kecuali yang tidak berkaitan dengan salat, kecuali dalam keadaan darurat misalnya. Misalnya kalau kita nak bergeser aja, rasanya lebih enak disep ke sana misalnya. Misalnya kan, kalau karena itu tidak boleh kita melakukan gerakan. Tapi kalau mengisi sab yang kosong atau sab yang putus, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa boleh? Ini tidak darurat, ini kebutuhan salat. Ini berkaitan dengan kepentingan salat. Ini kepentingan salat. Ada yang berkaitan dengan salat, ada yang tidak berkaitan dengan salat. Makanya kalau berkaitan dengan salat, boleh melakukan gerakan walaupun lebih dari 3 kali. Tapi sebagian mazhab membatasinya 3 kali. Nah, wallahu ta'ala. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Atau menggendong anak ketika dalam keadaan salat. Tapi jangan setiap hari ini bilang asal nak pergi salat suaminya bang bawa anak katanya kan. Sehingga setiap hari bawa gendong anak salat dalam keadaan seperti yang tadi dibutuhkan sekali. Wasanna anna al-fardha bi dukhuli fi kulli salat bi takbir wal khuruj minha bi taslim. Dan selesainya ditandai dengan salam. Ditandai dengan salam. Jadi boleh diganti dengan goodbye? Tidak boleh. Harus assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah.
atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya warid. Yang penting salam. Nah, boleh nggak dimulai dengan salam, habis itu ditutup dengan takbir? Kenapa nggak boleh? Nggak sesuai syariat. Tapi kan nggak ada larangannya. Nah, ini kan selalu bahasa senjatanya. Mana dalil yang melarang? Ada dalil yang melarang. Jangan kalian mulai sholat dengan takbir, dengan salam. Nggak ada kan? Terus kenapa nggak berani? Karena tidak ada petunjuknya. Berarti keluar dari petunjuk Nabi, berarti menyalahi. Demikian juga dengan amalan-amalan lain. Bahwa melakukan amalan-amalan yang keluar dari petunjuk Nabi, jangan tanya dalil yang melarang. Sebab ketika antum keluar dari petunjuk Nabi, sudah melakukan yang terlarang. Keluar dari petunjuk Nabi sudah melakukan hal yang terlarang, karena kita dilarang keluar dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak. Mana dalil yang melarang? Mana dalil yang melarang? Berarti belum putus makrifatnya. Belum putus makrifatnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa annahu yu'ta fiha bitakbirin ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع وما سوى هذا من حدودها. Kemudian salat itu didatangkan di dalamnya pertama takbir, diiringi qiraah bacaan, thumma ruku', setelah bacaan ruku', bacaan Fatihah dan ayat, thumma sajdataini, setelah ruku' sujud. Ya, maksudnya i'tidal dulu sebelum itu. Nah, beliau tidak bermaksud menyebutkan semuanya. Tapi begitulah urutannya. Thumma sajadataini ba'da ruku', kemudian 2 kali sujud setelah ruku', wa ma siwa hadza min hududiha, dan had-had atau aturan-aturan yang telah ditetapkan selain ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sanna fi salati safari qasran, dan disunnahkan pula oleh Rasulullah. Kepanjang saja penjelasannya lagi kan, padahal ayatnya tadi wa aqimu as-salat innas salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, dirikan salat. Sesungguhnya salat itu wajib bagi orang beriman pada waktu yang telah ditentukan. Kapan waktunya? Inilah perincian dari Nabi. Seperti apa wajibnya? Inilah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sebabnya para ulama, di antara ulama tabi'in ada yang mengatakan bahwa Al-Quran lebih membutuhkan as-sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran tanpa sunnah tidak bisa dilaksanakan. Tapi as-sunnah kalau dilaksanakan terlaksana Al-Quran. Disitulah kenapa orang yang hanya berpegang pada Al-Quran sesat. Yang berpegang pada Al-Quran bisa tersesat tanpa as-sunnah. Makanya Nabi jadikan satu paket agar kita tak tersesat. Apa kata Nabi SAW? Saya tinggalkan bagi kalian amrain, 2, bukan 1. 2 ya, bukan 1. Bila kalian berpegang teguh kepada keduanya, bukan satunya, berpegang teguh pada keduanya, kalian tak akan sesat. Tapi kalau pegang satunya, mungkin sesat, mungkin tersesat. Ya, pegang sunnah saja misalnya tanpa Al-Quran bisa tersesat. Pegang Al-Quran saja tanpa sunnah lebih mungkin tersesat. Karena tidak sedikit golongan-golongan sesat mengambil dalil dari Al-Quranul Karim, mengambil Al-Quran dari dalil dari Al-Quranul Karim. Misalnya orang yang menghukum kafir, di antara golongan Islam ada yang mengafirkan orang dengan dosa besar. Dalilnya apa? Quran. Bala man ahata bihi man kafara wa na'am. Mereka berdalilkan pada ayat Al-Quranul Karim, atau mengafirkan para pemimpin yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sampai-sampai ada yang mengatakan tidak boleh menghukum kafir
Tidak boleh menyebut orang lain selain Islam itu orang kafir. Kan dengan Al-Quran juga dia dalilnya. Lakum dinukum waliyadin. Sampai ada yang ngomong, Syekh, jangan sembarang bikinlah orang kafir. Kan Allah bilang lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Allah saja bilang bagimu agamu, bagiku agamaku. Lalu ditanya oleh Syekh, itu di surat apa? Surat Al-Kafirun, surat orang-orang kafir. Dia bilang jangan bilang kafir. Tapi di surat apa itu? Surat Al-Kafirun. Allah sendiri bilang yang bilang kafir. Nah, Allah musta'an. Kadang-kadang orang ini, makanya kalau main akal-akalan itu seperti hilang akal. Makanya beragama tidak boleh main akalan. Beda bukan berakal dengan akal. Ya beda akal-akalan dengan berakal. Berakal ya wajib lah. Tapi main akal-akalan tidak boleh. Sama akal-akalan nanti seperti orang hilang akal. Tidak boleh bilang kafir Ustaz katanya. Ustaz radikal. Apa dalilnya? Lakum dinukum waliyadin. Di surat apa? Surat orang-orang kafir. Di surat tentang orang-orang kafir. Oh, udah paham? Udah, alhamdulillah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Afwan, kullama kana arba'an. Jadi disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasar di salat safar. Yaitu bila seorang musafir maka salatnya di qasar. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam seperti yang diketahui tidak pernah musafir kecuali qasar. Kan cerita qasar tadi. Nah, tidak pernah musafir kecuali beliau qasar salatnya. Oleh sebab itu para ulama menyebut mana lebih afdal, qasar atau itmam ketika musafir. Kita musafir nih. Nah, kita kan musafirnya tidak kerja, kan cuma pergi jalan-jalan. Boleh jalan-jalannya? Jalan-jalan boleh kan? Naik kendaraan aja boleh, jalan tidak boleh. Nah, jalan-jalan misalnya. Kita bilang, sayang waktu kita salat masa di qasar juga. Kan itu ya. Akhirnya di salatnya sebelum zuhur qabliyah 4 rakaat. Ya, ba'diyahnya 4 rakaat pula. Salat maghrib zuhurnya 4 rakaat. Akhirnya pokoknya tidak mau dia mengqasar. Kayak rasanya kurang enak. Rasanya kurang enak. Maka kita katakan ini sebenarnya bukan tidak boleh, cuman kurang afdal. Makanya para ulama menyebutkan mana afdal, qasar atau tidak. Karena Nabi selalu mengqasar, maka para ulama jumhur mengatakan lebih bagus di qasar. Kecuali dalam bab misalnya kita salat ikut imam yang muqim. Ikut imam yang muqim. Imam yang muqim itu kalau kita jadi makmumnya kita juga itmam. Karena dia menyempurnakan. Cuman apakah mana yang lebih afdal? Ini lebih afdal. Kita salat kalau di sana kan di gurun pasir padang Sahara kan, atau tunggu dulu sampai ke masjid. Pada diam semua. Diam 1000 makna. Nah, apakah mesti kita cari masjid atau lebih afdal kita salat di mana hadir waktu salat, baik salat yang ditakdim atau yang ditakhir? Wallahu alam, bahwasanya salat di padang pasir itu bukan di masjid, bagi musafir itu lebih afdal daripada salat di masjid. Karena ada hadisnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Tapi jangan bilang tidak boleh, tidak. Apalagi di zaman sekarang ini kan, apalagi di musim hujan, tentu cari tempat yang lebih steril, tentunya di masjid. Tapi kalau seandainya tidak ada masjid, kita boleh salat dimanapun. Ya, salat dimanapun, dan bahkan tidak di masjid bagi musafir itu lebih diutamakan. Karena ada sunnahnya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Insya'al musafir. Dikembalikan lagi kepada kalau seandainya musafir itu mau mengqasar.
artinya tidak diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya qasar bagi musafir tidak wajib, tidak wajib. Tetapi mana yang lebih afdal? Lebih afdal di qasar. Karena apa? Itu Nabi menyebutkannya itu adalah rukhsah dari Allah, ada sedekah, dan Allah suka bila sedekahnya diterima. Jadi yang 4 rakaat dipotong jadi 2 oleh Allah SWT. Ini bahasanya apa nih bahasanya? Diskon ya. Nah, ya, artinya diberi apa namanya keringanan di sini, rukhsah. Setelah itu dapat bonus lagi, salat sunat yang tidak dikerjakan. Ini yang 4 nilainya, yang 2 nilainya tetap 4. Kemudian salat sunat yang tidak dikerjakan tetap dicatat. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba itu sakit atau musafir, maka seluruh amalan yang biasa dia kerjakan ketika tidak musafir atau ketika tidak sakit tetap dicatat. Makanya ketika sehat jangan sia-siakan. Ketika tidak musafir jangan dilengahkan. Kerjakan sedapat mungkin yang sunat-sunat itu, karena ketika kita musafir kan kita tinggalkan. Nah, ditinggalkan ketika musafir itu karena kebiasaan kita mengerjakannya di waktu sedang mukim, tetap dicatat pahalanya. Tidak mau. Tidak mau. Awak cuti, gaji, jalan. Tidak ada yang tidak mau nih. Apalagi kalau ditambah pula. Ya kan? Kan ditambah. Doanya mustajab. Orang musafir kan doanya mustajab. Jadi subhanallah, memang Islam benarlah Allah katakan, tidak juga kita masuk surga memang betul-betul melarat gitu Pak. La yaslaha illal ashqa. Tidak masuk neraka kecuali orang-orang yang benar-benar melarat. Ya demikian Allah mudahkan. Dosa, utang cukup dengan memajukan permohonan. Iya kan? Utang sebanyak apapun cukup dengan memohon ampunan. Taubat, kan ada yang lain-lain lah. Ya kan? Cukup bertaubat. Bahkan hal-hal yang ada konsekuensi hukumnya pun sekalipun. Misalnya seseorang minuman keras, narkoba. Kalau dilaporkan ke aparat, ada hukumannya? Ada? Ada nggak? Apa hukumannya? Masuk neraka? Oh, penjara. Nah, masuk penjara. Tapi bila seseorang yang terlibat narkoba atau minuman keras dan yang terlarang lainnya, lalu dia dapat hidayah, nak bertobat, wajib dia hukum di dunia? Wajib menyerahkan diri? Tidak wajib. Dia cukup meninggalkannya, menyesalinya, berazam untuk tidak kembali lagi kepadanya, selesai. Jelas ya? Selesai. Atau orang melakukan perbuatan yang keji, hubungan yang tidak nikah misalnya. Kalau dia sudah pernah nikah, kan dirajam sampai mati. Kalau dia menyerahkan diri atau mengakui. Atau dicambuk, kalau yang belum pernah menikah, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Tapi dia enggak. Karena enggak tertangkap. Kalau tertangkap bahaya lagi, dihukum masa nanti. Nah, karena tidak berlaku hukum, akhirnya hukum berat, lebih berat dilakukan orang. Nauzubillah. Lalu dia bertobat, maka dia simpan rapat-rapat dan hanya biarkan Allah dan dia sendiri yang mengetahuinya. Makanya para Nabi SAW, syariat kita menganjurkan bahwa dosa itu jangan dipublish. Dosa itu jangan dipublish. Karena kalau sudah dipublish itu lebih susah taubatnya daripada dosa yang dilakukan secara tidak diketahui oleh orang lain. Nabi kata, kullu ummati mu'afa illa man yujahir. Seluruh umatku masih dalam keadaan afiat, artinya masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan mudah untuk diberikan kemaafan, kecuali yang melakukan terang-terangan, Nasallallahu alaihi wasallam.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbat al-maghribi was-subhi ala halihima bil hadar. Dan sedangkan salat maghrib dan salat subuh ya tidak diqasar. Tetap seperti salat kita di waktu sedang tidak musafir. Yaitu maghrib tetap 3, subuh tetap 1. Tetap 2, tetap 2, subhanallah. Masih fokus. Alhamdulillah. Saya kayak nyendak lagi nih. Nah, subuh tetap 2 rakaat. Wallahu a'lam apa hikmahnya? Karena memang salat itu ya baik yang wajib maupun yang sunat minimal itu 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Kecuali witir. Kecuali witir boleh dengan 1. Jadi salat itu minimal 2. Kalau maghrib dipotong 2, 1,5. Gimana cara 1,5? Tidak ada 1,5-nya. Subuh dipotong 2 tinggal 1. Padahal dia bukan salat malam. Dia sudah salat, terhitung salat siang. Artinya sudah waktu siang. Makanya tidak dipotong, maka tetap seperti dalam keadaan tidak musafir. Wallahu a'lam. Tapi kan seperti yang kita katakan tadi, ini semata-mata ta'abbudi. Kalau nak gali hikmah, silakan. Tapi hikmah itu bukan alasan. Karena Allah tidak perlu ditanya, kenapa begini, kenapa begitu. Kita yang ditanya, kenapa begini, kenapa begitu. Ya sudah disuruh salat, tidak mau juga salat. Nah. Wa annaha kullaha ilal qiblah. Kemudian dijelaskan lagi bahwa seluruh salat itu mesti menghadap qiblat. Musafiran kana atau muqiman, baik dalam keadaan musafir maupun dalam keadaan muqim, illa fi halin minal khawfi wahida, kecuali dalam keadaan salat khauf, yaitu salat dalam peperangan atau dalam ketakutan. Ya, mungkin tidak perang tapi dalam ketakutan. Apa contohnya? Yang ketakutan perang. Tidak pernah merasakan. Bilang, ya Allah jangan sampai saya rasakan. Nah, misalnya orang dikejar gelombang tsunami misalnya, la qadarullah. Kita harus sholat juga, waktu sholat mau habis gitu. Tsunami datang menjelang maghrib. Ini orang-orang yang melambatkan sholat. Beginilah. Jadi dia lambat sholatnya, pas lihat itu baru dia sadar, astagfirullah saya belum sholat asar. Sambil berlari, boleh sholat? Boleh sholat sambil berlari. Nah, dah mulai tak fokus. Dalam keadaan takut, ya boleh. Dalam keadaan ketakutan, dikejar musuh. Ini kan tsunami musuh nih kan. Atau dalam keadaan misalnya, apa lagi? Erupsi Gunung Merapi misalnya. Ya, apa namanya, lapa ya. Ya, terlihat mengejar kita. Tentu sholatlah dulu ya. Gitu. Insya Allah orang salat akan dipelihara Allah nanti. Enggak. Maka antum sambil berlari karena dikhawatirkan waktu akan keluar padahal kita belum melaksanakan salat. Maka salatlah dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi dalam keadaan takut. Tapi dalam keadaan aman tidak wajib menghadap kiblat. Wasanna anna an-nawafila fi mithli haliha. Dan disunahkan pula oleh Rasulullah bahwa salat sunat fi mithli haliha dalam keadaan sepertinya la tahillu illa bi tuhur. Sama halnya dengan salat fardu, tidak boleh kecuali dengan bersuci. Tidak boleh dengan bersuci. Wala tajuzu illa bi qiraah, dan tidak boleh salat kecuali dengan ada qiraah, yaitu Al-Fatihah. وما تجوز بالمكتوبات من السجود والركوع واستقبال القبلة بالحضر وفي الأرض وفي السفر. Dan tidak boleh dan segala hal yang dengannya dilakukan yang wajib berupa sujud, ruku dan menghadap kiblat, demikian dalam keadaan tidak musafir dan di atas permukaan bumi dan dalam keadaan musafir. Wa anna lirrakibi an yusalliya fi an-nafilati haitsu tawajjahat bidabbatuhu. Sedangkan bagi yang sedang berkendaraan, tadi kan bagi yang tidak berkendaraan
di atas permukaan bumi dalam keadaan hadir, maka maka mesti sholat menghadap kiblat, baik tidak musafir. Artinya orang yang musafir kadang-kadang berhenti kan, dia nak sholat sunat, misalnya nak sholat sunat, boleh sholat sunat musafir? Boleh. Nah, boleh, misalnya sholat sunat witir misalnya, atau yang lainnya, maka dia sholat sunat, ketika berhenti mesti menghadap kiblat. Jelas? Atau ketika tidak musafir, itu apalagi ketika musafir yang penting kita berada di atas permukaan bumi, tanah. Adapun orang yang sedang berada di atas pesawat terbang, apalagi pesawat tempur, pesawat terbang, ya, dia tidak mungkin menghadap kiblat. Dalam keadaan tidak mungkin menghadap kiblat, maka dia sholat sunat. Walaupun mungkin menghadap kiblat, tapi dia sholat sunat boleh menghadap kemanapun. Karena demikian disunahkan Rasulullah SAW. Wa anna lirrakibi an yusalliya fi nafilati haitsu tawajjahat bihi dabbatuhu. Bahwa orang yang sedang mengendarai, ya baik karena musafir atau tidak musafir, baik musafir maupun tidak musafir, orang naik kendaraan kan tidak selamanya musafir kan? Nah, orang dari kota menuju ke Masjid Zaid bin Thabit naik kendaraan, tapi musafir. Ya kalau musafir ada di qasar salatnya. Ya, dari kota Pekanbaru sampai ke Masjid bin Thabit, selesai salat zuhur dia langsung berdiri, salat 2 rakaat lagi. Apa? Jamak qasar katanya. Tidak boleh. Nah, jadi ada orang yang berkendaraan tidak musafir atau berkendaraan musafir, bila salat sunat boleh salat di atas kendaraannya dan tidak wajib menghadap kiblat. Itu yang dikecualikan. Dan juga salat khauf tadi. Lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan riwayat-riwayat. Dalil-dalilnya apa? Qala akhbarana Ibnu Abi Fudaik. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Fudaik. Ibnu Abi Fudaik namanya Muhammad ibn Ismail. Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik masyhur. An ibni Abi Dhi'bin, dari Ibnu Abi Dhi'bin itu Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Dhi'bin al-Madani, sahibul Muwatta. An Uthman bin Abdullah ibn Suraqah, dari Uthman bin Abdullah ibn Suraqah. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah ibn Haram al-Khazraji al-Ansari radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Bani Anmar, bahwa Rasulullah SAW dalam peperangan Bani Anmar, kana yusalli ala rahilatihi mutawajjihan qibala al-masyriq. Salat di atas ontanya menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Berarti ada kiblat atau tidak? Tidak ada ke kiblat. Nah, karena kiblatnya ahli Madinah ke barat, kita yang ke barat. Orang Madinah kiblatnya ke mana? Ya? Ke selatan. Ke selatan, karena Madinah di atas, Makkah di bawah. Yang di bawah namanya utara. Hah? Yang di bawah namanya selatan, yang di atas utara. Ini karena bumi tuan-tuan gambarkan bulat, ya seperti itu. Di atas bawah, di atas bawah. Ini khilaf ya, sampai sekarang masih khilaf. Ada yang bilang datar, ada yang bilang bundar. Antum pilih yang mana? Hah? Pilih yang bundar aja lah ya, biar berputar-putar. Nah, kalau yang datar kan payah mutarnya, jadi yang bundar. Cuman ketika antum tanya yang sekarang posisinya di bawah, ini gara-gara bundar ini banyak pula orang mengingkari, banyak dalam masalah akidah gara-gara itu. Bagi yang mengatakan bundar, coba lihat posisi Australia di bawah apa di atas? Bawah. Terus langitnya di mana katanya? Langitnya harusnya ke
harusnya dia ke bawah nih kan, karena ke kakinya. Ini kan bundar deh. Indonesia kan di sini, Rusia di atas lagi kan, Australia di bawah. Harusnya kalau langit di sana, dia bilang, mana langit kalian? Di bawah kakinya. Kalau teori bumi bundar. Nah, kalau teori bumi bundar. Tapi cobalah tanya, Bapak punya kawan di Australia? Atau di Eskimo lah. Mana tahu di Australia tidak punya teman, tapi di Kutub Selatan ada teman. Nah, coba tanya, di mana langitnya? Tetap di atas. Tetap di atas. Oleh sebab itu saya cenderung. Tapi jangan marah, enggak. Ini masa enggak boleh berpendapat khilaf? Itu katanya khilafiyah harus saling memahami. Jangan dicemooh saya, akhi. Nah, karena bahasa Al-Quran bumi itu dah terhamparan, firasan, mihadan. Ya, itu hak saya untuk berpendapat. Ini kadang-kadang tuh ya, katanya boleh beda pendapat, tapi selalu dicemooh, ditertawain dan sebagainya. Ya Pak, menurut saya, bukan menurut saya, yang saya pahami maksudnya dari Al-Quran dan hadis, bahwa bumi itu hamparan itu. Hamparan. Nah, datar yang tidaklah ada gunung-gunung juga dah. Hamparan itu. Wallahu a'lam. Tuan-tuan nak bilang bundar, saya juga tidak akan protes. Cuman dalil-dalilnya selalu mentok gitu. Karena dibilang teorinya, kalau ada yang berangkat dari sini menuju timur, akan kembali ke tempat yang sama. Ini kan teori kan? Saya nak nanya, ada yang pernah melakukan perjalanan itu? Jawabannya? Belum ada yang selamat. Belum ada yang selamat. Itu teori. Karena ada segitiga Bermuda yang belum bisa dipecahkan rahasianya oleh orang sampai sekarang. Seluruh pesawat, seluruh kapal yang sampai ke situ, insya Allah tidak balik. Kayaknya bagian dari akhirat kayaknya, enggak ya? Saya tidak tahu. Ya saya belum mengetahui ada yang selamat keliling dunia itu belum ada menurut yang saya ketahui. Kalau ada beritahu saya, bisa saya yang salah. Ustaz tidak diupdate ilmunya. Ada yang tahu? Bagi tahu saya. Saya tahu saya belum ada yang selamat. Ya, yang mencoba sudah ada, tapi belum ada yang selamat. Jadi teori bahwasanya kalau berjalan menuju ke satu arah akan kembali ke yang sama, belum ada asli uji coba. Yang ada itu hanya secara perkiraan. Nah, kok bahas ini pula kita? Nah, ini tidak perlu dibahas sebenarnya, tidak perlu dibahas. Cuman karena ada orang gara-gara bumi bundar, yang mengingkari Allah di atas dengan itu. Lalu atasnya orang Australia di mana katanya? Maka kita tanyakan gampang aja, kok gitu aja kok repot. Tinggal telepon teman antum di Australia, tanyakan langitnya di mana. Nak bundar, nak datar, itu urusan lain nanti. Yang jelas tetap nunjuknya ke atas. Selesai. Cuma gara-gara itu orang menolak, itu masalahnya. Ini masalah akidah nanti. Kalau mau di pelajaran lain. Oke. Baik. Ya. Antum agak bingung dikit. Jangan sampai bingung, oke. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa Rasulullah SAW di peperangan Ghazwati Bani Admar kan yusalli ala rahilatihi, salat di atas kendaraannya mutawajjihan au haitsu mutawajjihan qibla al-masyriq, menghadap ke arah timur, bukan ke selatan. Nah. Akhbarana, kemudian Imam Syafi'i mengatakan akhbarana Muslim, telah menyampaikan kepada kami hadis ini atau berita ini Muslim. Siapa Muslim itu, Pak? Muslim Ibn Khalid, Ibn Farwah, terus kan Abu Khalid Az-Zinji, seorang faqih Mekah. Dengan beliaulah Imam Asy-Syafi'i pertama belajar fikih. Dan inilah guru fikih pertama Imam Asy-Syafi'i di Mekah dulu. Dari beliau banyak sebelum bertemu dengan Imam Malik. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini juga teori yang mengatakan guru, murid mesti seperti guru 100%. Ya, ini teori yang keliru juga. Sebab banyak orang dengan tren-tren sanad hari ini, ya, Imam Fulan bertemu dengan Fulan berarti mesti sama pendapatnya.
Kan banyak dibuat seperti itu. Ini framing ini. Bahwasanya antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik banyak beda pendapat. Banyak. Maka jangan disangka bahwa sekarang kita ketika bermazhab, misalnya mazhab Syafi'i, bisa seperti Syafi'i 100%. Tidak ada. Pasti ada perbedaan pendapatnya. Maka jangan dipaksa. Oh, antum Hambali, mesti Hambali 100%, tidak bisa. Syafi'i mesti 100%, Syafi'i 100%, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Oleh sebab itu, maka kewajiban mengikuti satu mazhab adalah kewajiban yang batil. Tidak ada yang bisa. Ya. Yang bermazhab Syafi'i sekarang tidak bisa belanja di supermarket, tidak bisa. Nah, masuk tol tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau pegang mazhab Syafi'i, apalagi kartu kredit. Tambah tidak boleh nanti. Awak nak mau juga kartu kredit. Kalau itu keluar dari mazhab Syafi'i. Bilang aja, tidak wajib, karena tidak ada imam itu satupun yang mewajibkan, selesai. Tapi boleh, silahkan. Antum nak pilih mazhab Syafi'i. Kalau saya pilih Syafi'i, antum pilih apa? Hah? Hambali? Keluar dari Indonesia. Ini kadang ultimatum seperti ini, kan seperti dia yang punya negara ini gitu. Kalau tidak mazhab Syafi'i, keluar dari Indonesia. Subhanallah. Memang antum yang punya negara kesatuan Republik Indonesia ini. Negara menjamin umatnya atau bangsanya, rakyatnya untuk meyakini menurut keyakinan masing-masing. Ya, jangan diwajibkan yang tidak diwajibkan oleh agama dan negara. Kecuali negara ada bilang nanti yang tidak bermazhab Syafi'i keluar dari Indonesia. Nah, saya selamat Pak Bapak yang enggak. Nah, saya mazhab saya Syafi'i, saya sudah iklankan itu, saya ada keprogramirkan. Antum enggak? Nah, berarti apalagi anti mazhab. Kaum muslimin dan muslimat. Kenapa saya pilih mazhab Syafi'i? Karena Imam Syafi'i bilang jangan taklid kepada aku. Jelas? Jangan taklid kepada aku. Imam Al-Muzani di awal mukhtasarnya, saya bangga menjadi perawi pendapat imam atau ilmu Imam Asy-Syafi'i ma'ailamihim. Tetapi saya ingatkan annahu atau nahyahu an taqlidihi wa taqlidi ghairihi minal ulama. Dengan tetap memberitahukan kepada seluruh orang bahwasanya Imam Syafi'i melarang taklid kepadanya dan taklid kepada siapapun dari ulama. Dah selesai masalah. Berarti murid-murid Imam Syafi'i telah memberikan kita ilmu yang diberikan oleh Imam Syafi'i. Bahwa Imam Syafi'i ambillah ilmu ini sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, jangan taklid kepada saya. Berarti Imam Syafi'i tidak mewajibkan ikut mazhabnya. Oleh sebab itu, sebagaimana para imam mazhab membuka diri, kita juga harus membuka diri. Jangan ditutup-tutup. Ini enggak. Kalau enggak Syafi'i keluar dari lucu bin ajaib ini kaum muslimin muslimat. Ini penyakit zaman ini pula. Dibawa juga dari luar negeri. Ya, ada sebagian pemikir luar negeri itu yang berpendapat keras dalam masalah ini. Bahwasanya kalau tak Syafi'i, jangan pulang ke Indonesia. Kalau tidak Maliki, jangan pulang ke Maroko. Kalau tidak Hambali, jangan pulang ke Arab Saudi. Sehingga dikatakannya bahwa kalau sudah bermazhab Hambali, seluruh mazhab Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad wajib diikuti. Ini keliru lagi. Ini ada yang buat bilang, ini antum mengakan pengikut Ibnu Taimiyah. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, kalian tidak ikuti, berarti tidak Taimi. Siapa yang bilang kami Taimi? Siapa yang bilang kami harus mengikuti Ibnu Taimiyah dalam segala hal? Kita tidak pernah mengikat diri dengan alim minal ulama kecuali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kenapa ikut Imam Syafi'i? Karena dia adalah pintu besar kita menuju memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali-sekali kita masuk pintu kecil pula. Di saat pintu besar agak sesak, masuk pintu apa namanya? Pintu cadangan. Atau pintu rahasia. Makanya tidak ada alasan untuk 100% ikut Syafi'i, tidak ada. Cuman orang-orang yang mengikat dirinya dengan mazhab tertentu mewajibkan kita seperti itu. Ini Ibnu Taimiyah bilang seperti ini. Kalian katanya ikut Ibnu Taimiyah. Siapa yang bilang Ibnu Taimiyah jadi nabi kita? Nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, dalam satu masalah ya menurut yang kita pahami tidak seperti yang dilakukan atau disarankan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, saat itu kita bilang
mohon maaf Syekh dengan segala hormat, seperti kata Harmalah ibn Yahya At-Tujibi, Asy-Syafi'i habibun ilaina walakin al-haqqa ahabbu ilaina. Syafi'i itu kami cintai dengan sepenuh hati, karena memang siapa yang ketemu Syafi'i tidak mencintainya pasti ahli bid'ah. Ya, setiap yang bertemu dengan Syafi'i di masanya tidak mencintai Imam Syafi'i pasti ahli bid'ah atau orang yang sedang sakit hati. Nah, saya tidak menemukan yang sakit hati gara-gara pinangannya bertemu dengan Imam Syafi'i. Saya tidak menemukan itu. Mana tahu kan? Ya. Apalagi masalah bisnis. Imam Syafi'i juga bukan seorang pebisnis. Tapi kalau masalah agama, tidak ada yang benci Syafi'i kecuali ahli di zamannya. Kalau sekarang banyak mungkin. Di zamannya tidak ada yang benci beliau kecuali ahli bid'ah, karena beliau nasirus sunnah. Cuman murid-muridnya ngajarkan pada kita, baik Al-Muzani, Harmalah bin Yahya, Yunus bin Abdul A'la, yang sejawatnya juga ngajarkan bahwa Syafi'i melarang kita taklid buta kepadanya. Makanya bila ini bertemu dengan syekh ini tidak mesti 100% seperti itu. Kita bukan seperti masuk fotokopi, tidak. Jelas? Saya belajar dengan beberapa syekh, ya, belajar dengan banyak syekh. Jangan bilang gara-gara misalnya saya bertemu dengan Syekh Al-Abbad lalu bilang hada Abbadi, ini fotokopi Syekh Abdul Muhsin Abbad, tidak. Atau saya belajar Syekh Athiyah Salim juga tidak seperti itu. Ini kadang-kadang gambaran orang seperti itu. Makanya dibuat sanad, kami bersanad katanya, karena dicari-carinya peluang bahwa imam ini bertemu dengan Imam Ahmad, Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i, Syafi'i bertemu dengan Imam Malik, Malik dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa seluruh ajaran yang disebutkan oleh yang dia sebutkan itu sama dengan Syafi'i, sama dengan Malik, sama dengan Nafi', sama dengan Ibnu Umar, sama dengan Rasulullah SAW. Ini namanya penyelabuan, mengelabui umat dengan istilah sanad. Tidak ada Imam Ahmad ketemu Syafi'i, betul? Berguru sama Syafi'i. Ada enggak pendapatnya yang sama semuanya? Tidak, alhamdulillah. Jadi tidak murid tidak mesti fotokopi dari guru. Makanya kalau ada yang bilang bertemu langsung pendapatnya sama semuanya, ini adalah penyelabuan hakikat. Makanya di saat-saat hari ini memang harus lebih ekstra hati-hati, karena banyak penipu-penipu dengan cara-cara yang sangat jitu, sehingga dengan istilah sanad kadang-kadang dianggap bahwa selesai dah ilmunya, ilmu dari Nabi ini. Sebab apa? Malik bertemu Nafi', Nafi' bertemu Ibnu Umar, Ibnu Umar bertemu Nabi, berarti seluruh yang diriwayatkan dari salur ini pasti dari Nabi. Enggak, kita periksa satu-satu. Kalau dia bilang akhbarani Ahmad, telah disampaikan kepadaku oleh Ahmad, qala haddatsani Syafi'i, Syafi'i menceritakan kepadaku, qala haddatsani Malik, Malik menyampaikan kepadaku, qala haddatsani Nafi'. Satu-satu, bukan satu jalan semuanya lewat situ, enggak. Karena imam, sebagian ulama ahli hadis bahwa di antara ciri riwayat-riwayat palsu itu adalah seluruh riwayat dari satu jalan. Seluruh riwayat dari satu jalan ini harus dicurigai dari awal. Satu ajaran semua sanad satu aja dari situ semuanya, ini perlu dicurigai. Kecuali kitab. Kalau kitab diriwayatkan mungkin dari satu jalan. Ya, kalau dia riwayatkan kitab, misalnya Sahih Bukhari diriwayatkan dari jalan syekhnya satu dia. Tapi bukan itu satu-satunya. Tapi kan hadis Nabi kan tidak seperti itu. Masing-masing ada riwayat Jabir, ada riwayat Ibnu Umar, ada riwayat Ibnu Abbas, ada riwayat Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, Aisyah, Abu Salamah dan sebagainya. Maka istilah sanad hari ini ya banyak yang menyalahgunakannya. Asal sudah dengar sekali sebuah hadis dari sebuah buku, sudah bersanad semuanya itu. Makanya kaum muslimin dan muslim memang seperti kata Ibnu Hajar, man takallama bi ghairi fannihi atabil ajaib. Orang yang bicara bukan pada spesialisasinya datang membawa yang aneh-aneh. Allah musta'an wa alaihi tukla. Baik. Apa? Belum selesai tadi, Pak. Baru Muslim bin Khalid Ibn Farwah Az-Zinji, Abu Khalid, guru fikih pertama Imam Asy-Syafi'i di Makkah. An Ibn Jurayj, dari Ibn Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibn Jurayj Al-Makki, Abu Muhammad. Beliau juga faqih Makkah dan muhaddisnya. An Abi Zubair, dari Abu Zubair
Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Makki. Ini silsilah Ibnu Jurayd dari Abu Zubair ini masyhur. An Jabir, dari Jabir bin Abdullah ibn Haram al-Ansari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithla ma'nahu, seperti hadis sebelumnya, Nabi dalam peperangan salat di atas kendaraannya ke arah timur. La adri asamma Bani Ammar aw la. Saya tidak tahu, menurut Muslim bin Khalid Az-Zinji, bahwasanya dia menyebut peperangan Bani Ammar atau tidak. Yang jelas dalam keadaan musafir dalam suatu peperangan, Nabi salat di atas kendaraannya kemana saja dia menghadap. Aw qala shalla fi safar, atau dia mengatakan salat dalam keadaan musafir. Sampai di sini dulu. Ya. Besok disambung insyaallah taala. Intinya bahwa Allah pardukan, Allah wajibkan salat itu secara garis besar. Lalu keterangan perinciannya datang dari Rasulullah SAW. Imam Syafi'i ingin mengajak kita untuk tidak mendengar orang yang tidak seperti ini, mengambil amalan bukan dari Nabi SAW, karena di zaman beliau sudah mulai ada suara-suara sumbang, yaitu tidak mengambil hujjah dari hadis Nabi SAW. Maka dia katakan, kalau kau tak ambil hujjah, engkau tak bisa sholat. Ini contohnya. Jadi secara eksplisit Imam Syafi'i ingin tunjukkan kepada kaum muslimin secara khusus dan orang-orang yang mulai melenceng dari ajaran agama, di mana meninggalkan sunnah Nabi SAW, baik secara mutlak, mutlak ataupun secara parsial. Bahwa kalau ingin melaksanakan sesuatu, agama ini memang harus merujuk kepada Nabi SAW. Jelas Pak ya? Kalau udah jelas berhenti kita, kalau belum diulang lagi. Udah, alhamdulillah. Memang kalau udah nak pulang ini jelas semua namanya. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.